Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan untuk demo aplikasi, yakni sistem informasi rumah sakit berbasis web. Jadi sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, namun sebelum kita beranjak ke video demonya, terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video sebelumnya saya juga sudah mendemokan, yakni sistem informasi manajemen rumah sakit atau sistem informasi rumah sakit berbasis web. Di video sebelumnya saya mendemokan di level user sebagai admin. Nah, namun di video kali ini saya akan mendemokannya di level user sebagai dokter ya. Oke, untuk itu di sini yang diperlukan adalah aplikasi paket XAMPP Control Panel sebagai web servernya nanti. Di sini saya menggunakan XAMPP Control Panel yang versi 3.2.2 karena untuk demo programnya akan saya demokan di localhost, maka saya membutuhkan web server seperti ini. Berikutnya ada web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian aplikasinya sudah saya simpan di local disk C, tepatnya di folder XAMPP di dalam folder htdoc dengan nama folder RSUD Brebes ya. Oke, kita langsung jalankan ya. Pastikan untuk modul Apache dan MySQL-nya sudah berjalan sehingga kedua portnya sudah tampil. Langkah berikutnya kita langsung menuju ke web browser dengan mengetikkan localhost / nama folder tadi, yakni RSUD Brebes. Jika sudah, tekan enter, maka akan tampil halaman login. Jadi setiap user, entah itu admin, dokter maupun pasien, harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem. Nah, di demo kali ini saya akan mendemokannya di level dokter, maka dari itu di sini ada pilihan untuk user sebagai dokter. Kemudian kita masukkan email yang sudah terdaftar. Di video sebelumnya saat saya mendemokan sebagai admin, telah menginputkan data user dokter baru yang mana meliputi ID user. Jadi ID user ini dipakai untuk login. Kemudian ada passwordnya. Jadi passwordnya harus benar ya. Jadi salah satunya jika salah maka si user tidak dapat masuk ke dalam sistem. Contoh misalnya ini sengaja saya salahkan, maka dia akan error, tidak bisa masuk ke dalam sistem. Oke, kita akan masuk sebagai dokter. Nah, setelah ID user dan password sudah berhasil diinputkan, maka si dokter akan berhasil masuk ke dalam sistemnya. Di sini ada halaman dashboard atau halaman utama setelah sistem berhasil terbuka. Nah, di halaman untuk level dokter ini berbeda dengan level admin yang kemarin saya demokan. Nah, untuk di level dokter ini hanya ada beberapa menu saja, seperti menu beranda atau dashboard itu sendiri. Kemudian ada menu kunjungan. Di sini dokter bisa melihat data kunjungan atau janji temu terhadap pasien, baik yang sudah selesai maupun yang masih tertunda. Contoh di sini yang sudah selesai, ini bisa dilihat ya.
Berikutnya di menu dokter ini juga dokter bisa menambahkan jam kunjungan. Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Di sini bisa diinputkan misalnya dari jam 9.00 sampai jam 12.00. Kemudian bisa pilih salah satunya, ini bisa diaktifkan. Kemudian submit. Nah, ini sudah berhasil diinputkan untuk jam kunjungannya. Berikutnya di sini juga ada datanya. Ini data jam kunjungan. Berikutnya di sini pasien. Jadi dokter bisa melihat data pasien. Di sini ada nama pasien dengan nama Budi, kemudian rincian pendaftarannya, kemudian alamat dari si pasien itu, kemudian ada profil yang meliputi golongan darah, jenis kelamin, dan tanggal lahir, kemudian ada statusnya. Berikutnya di sini ada laporan pendapatan. Di laporan pendapatan ini karena datanya belum ada, maka di sini belum ditampilkan ya. Jadi di laporan data pendapatan ini akan meliputi kolom tanggal, deskripsi, dan jumlah. Berikutnya di menu layanan ini ada data riwayat perawatan atau pelayanan. Di sini karena datanya belum ada, maka di sini belum tampil ya. Nah, di data laporan pelayanan ini meliputi jenis pelayanan, kemudian nama pasien, kemudian dokternya siapa, kemudian deskripsi, tanggal, dan waktu. Kemudian di sini ada data perawatan ya. Jadi untuk jenis perawatan, misalnya cek golongan darah, biayanya 50.000, dengan ini ada catatan agar deskripsinya. Kemudian ini statusnya aktif. Nah, itu saja untuk di halaman user sebagai dokter. Kemudian di bagian atas kanan ini ya, pojok kanan, ini si user, dalam hal ini dokter, bisa merubah password, ataupun dia juga bisa merubah data, misalnya data nomor telepon ataupun emailnya. Baik, mungkin itu saja untuk video demo program pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.